Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat UI, kembali lagi di channel YouTube saya, UI2 Channel. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu deadlock dalam sistem informasi. Nah, deadlock ini adalah suatu kondisi di mana dua proses ini atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Nah, karena beberapa proses ini saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan di dalam proses-proses tersebut. Nah, deadlock dalam arti sebenarnya adalah kebuntuan, di mana deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah research yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Jadi deadlock ini adalah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Nah, salah satu contoh sebuah deadlock itu kita misalkan ada proses A menggunakan sebuah CD-ROM dan proses B ini menggunakan scanner. Nah, proses A tadi meminta scanner tanpa melepaskan CD-ROM untuk menunggu, dan kemudian si proses B ini meminta CD-ROM tanpa melepaskan si scanner dan kemudian menunggu. Nah, menunggu, maka terjadilah deadlock. Nah, seperti halnya pada definisi deadlock, ada research ini deadlock bisa terjadi pada saat proses akan mengakses objek secara tidak semestinya. Nah, objek tersebut dinamakan sumber daya. Nah, sumber daya ini ada dua jenis, yaitu yang pertama ada preemptible dan yang kedua non preemptible. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit apa itu sumber daya preemptible. Nah, dikatakan preemptible jika sumber daya tersebut dapat diambil atau dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa memberikan efek apapun pada proses tersebut. Itu dikatakan preemptible. Nah, untuk non preemptible-nya, dikatakan preemptible pada sumber daya jenis ini, sumber daya dapat diambil dari proses yang sedang membawanya karena akan menimbulkan kegagalan komputasi. Salah satu contohnya adalah printer. Nah, jika suatu proses sedang menggunakan printer untuk mencetak sesuatu, maka printer tersebut tidak dapat diambil untuk mencetak sesuatu dari proses lain. Sumber daya jenis ini biasanya berpotensi terjadinya deadlock. Nah, setelah kita membahas definisi deadlock dan resource-nya, ada lagi penyebab deadlock. Deadlock itu terjadi ketika apabila syarat-syarat dari deadlock tersebut terpenuhi. Nah, adapun 4 kondisi penyebab deadlock adalah yang pertama, karena adanya mutual exclusion. Nah, hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses yang lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya yang pertama tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Nah, itu untuk poin yang pertama, penyebab terjadinya deadlock. Dan yang kedua itu ada hold and wait. Nah, proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. Nah, kemudian ada lagi yang namanya non-preemptive. Nah, untuk poin yang ketiga itu ada namanya non-preemption. Nah, ini sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak dapat diambil begitu saja oleh proses lainnya untuk mendapatkan sumber daya tersebut. Maka harus dilepaskan terlebih dahulu proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Nah, untuk poin yang keempat itu ada circular wait. Nah, kondisi seperti rantai yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya.
Nah, setelah adanya penyebab dari deadlock, maka ada pula penanganan dari deadlock yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama itu kita mengabaikan masalahnya, dan yang kedua kita bisa mendeteksi dan memperbaikinya. Yang ketiga kita lakukan penghindaran, yang keempat itu bisa kita lakukan pencegahan. Bagaimana cara mendeteksi dan memperbaiki jika terjadinya deadlock? Nah, caranya ialah dengan cara mendeteksi jika terjadi deadlock pada suatu proses, maka dideteksi sistem mana yang terlibat di dalamnya. Nah, setelah kita ketahui sistem mana saja yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan kembali. Nah, jika sebuah sistem tidak memastikan deadlock akan terjadi dan juga tidak dengan cara mendeteksi jika terjadi deadlock pada suatu proses, maka dideteksi sistem mana yang terlibat di dalamnya. Setelah kita ketahui sistem mana saja yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan kembali. Nah, cara yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya deadlock ialah dengan cara penghindaran. Nah, pendekatan metode ini adalah dengan hanya memberi kesempatan ke permintaan sumber daya yang tidak mungkin akan menyebabkan deadlock. Nah, metode ini memeriksa dampak pemberian akses pada suatu proses. Jika pemberian akses tidak mungkin menuju kepada deadlock, maka sumber daya akan diberikan pada proses yang meminta. Nah, jika tidak aman, proses yang meminta akan disuspend sampai suatu waktu permintaannya aman untuk diberikan. Kondisi aman yang dimaksudkan selanjutnya disebut sebagai safe state. Nah, sedangkan keadaan yang tidak memungkinkan untuk diberikan sumber daya yang diminta disebut dengan unsafe state. Nah, kondisi aman ini atau yang disebut dengan safe state ini suatu kejadian dapat dinyatakan sebagai safe state atau kondisi aman jika tidak terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan sumber daya yang ditunda tanpa menghasilkan deadlock. Nah, dengan cara mengikuti urutan-urutan tertentu. Nah, kemudian untuk kondisi yang tidak aman atau unsafe state ini, suatu state dinyatakan sebagai state yang tidak aman atau unsafe state jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang saat ini ditunda dengan menjalankan proses-proses dengan suatu. Nah, pada sistem, kebanyakan permintaan terhadap sumber daya ini dilakukan sebanyak satu kali saja. Sistem sudah harus dapat mengenali bahwa sumber daya itu aman atau tidak aman tadi tidak terkena deadlock. Nah, setelah itu baru dialokasikan. Kemudian dengan metode pencegahan. Nah, metode pencegahan ini dianggap sebagai solusi yang bersih dipandang dari sudut tercegahnya terjadi deadlock, tetapi pencegahan akan mengakibatkan kinerja utilisasi sumber daya ini menjadi lebih buruk karena metode pencegahan ini menggunakan pendekatan dengan cara meniadakan 4 syarat yang dapat menyebabkan deadlock terjadi pada saat eksekusi. Nah, sahabat Wiwi, itu tadi penjelasan dari deadlock, jenis. Nah, sahabat Wiwi, itu tadi definisi dari deadlock, jenis research, dan metode pencegahan agar tidak terjadinya deadlock. Kemudian kita masuk pada algoritmanya dan beserta contoh. Untuk algoritmanya itu yang akan kita bahas yang pertama itu ada algoritma Bankir. Nah, algoritma Bankir ini adanya safe state atau kondisi aman dan unsafe state atau kondisi tidak aman, dan digambarkan sebagai seorang bankir yang memberi pinjaman ke sekelompok peminjam. Ada lagi kriterianya, setiap peminjam memberikan batas pinjaman maksimum dan memberikan batas pinjaman maksimum dan pengembalian wajib tepat waktu. Nah, peminjam secara bertahap dan bankir memastikan bahwa dana selalu
selalu tersedia bagi peminjam yang lain atau yang safe state. Nah, algoritma bankir ini juga selain harus tersedia, harus maksimum dan dapat dialokasikan juga kebutuhan oleh si safe state, peminjam yang aman. Nah, contohnya, sistem dengan 10 sumber daya setipe. Kita misalkan ada proses A ini memerlukan sumber daya maksimum sebanyak 10, sedang saat ini menggenggam 2 sumber daya, dan proses B memerlukan sumber daya maksimum sebanyak 3, sedang saat ini menggenggam 1 sumber daya. Kemudian proses C memerlukan sumber daya maksimum sebanyak 7, sedang saat ini menggenggam 3 sumber daya. Masih tersisa 4 sumber daya lagi. Nah, maka kita contohkan tadi ada proses A, proses B, dan proses C. Jumlah sumber daya yang digenggam untuk si proses A itu ada 2, dan maksimum sumber daya yang dibutuhkannya ada 10. Si proses B ini jumlah sumber daya yang digenggamnya ada 1, dan maksimum sumber daya yang dibutuhkannya ada 3. Kemudian untuk proses C, jumlah sumber daya yang digenggamnya ada 3, dan maksimum sumber daya yang dibutuhkan untuk proses C itu ada 7. Maka langkah pertama yang dapat kita lakukan ialah yang pertama itu kita alokasikan semua sumber daya ke proses C. Tunggu sampai proses C selesai. Maka setelah proses C selesai, kita masuk kepada langkah yang kedua, yaitu kita mengalokasikan 2 sumber daya ke proses B. Tunggu sampai proses B selesai. Nah, setelah proses B selesai, maka si proses A ini dengan jumlah sumber daya yang digenggamnya 2, maksimum sumber daya yang dibutuhkannya sudah menjadi 10. Si proses B jumlah sumber daya yang digenggamnya sisa 0, dan sumber daya yang dibutuhkannya habis. Begitu juga dengan si proses C, jumlah sumber daya yang digenggamnya itu habis, dan jumlah sumber daya yang dibutuhkannya itu dialokasikan kepada kepada proses A. Nah, langkah yang ketiga yang dapat kita lakukan ialah kita alokasikan 8 sumber daya ke proses A. Nah, kita tunggu sampai proses A selesai. Nah, setelah proses A ini selesai, maka akan menjadi si proses A ini jumlah sumber daya digenggamnya itu 0, dan maksimum sumber daya yang dibutuhkan sudah tidak ada. Begitu juga dengan proses B dan proses C, jumlah sumber daya yang digenggam itu adalah 0. Nah, ketiga proses tersebut dengan penjadwalan yang hati-hati dapat menyelesaikan proses mereka dengan sempurna. Itu aja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat buat sahabat. Jangan lupa videonya di like, comment, and subscribe. Dan selamat bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum.